Padang gurun tidak mengubah Allah. Padang belantara tidak mengubah Allah. Sungai-sungai yang begitu hebat, menakutkan juga tidak mengubah Allah. Dan Allah tidak tertarik dengan padang gurun. Allah tidak tertarik dengan padang belantara. Tapi Allah tertarik dengan orang-orang pilihannya. Dan Allah tertarik dengan engkau. Itulah sebabnya hari ini kita mau belajar. Kita diperintahkan untuk tidak ingat masa lalu. Karena masa lalu itu punya dua. Bisa yang manis, bisa yang pahit. Yang manis membuat kita terlena, hidup dalam comfort zone, dan kita tidak punya kesempatan untuk mengalami terobosan yang baru. Yang pahit membuat kita terhakimi, menghukum diri kita, dan kita seolah-olah tidak punya masa depan. Tapi Alkitab bilang, aku telah menebus kamu. Tuhan tebus kita, bilang amin. Tuhan tebus masa lalu kita. Seringkali masa lalu itu menjadi pegangan orang untuk menghakimi, untuk menghancurkan potensi kita. Dan kita seolah-olah tidak punya harapan lagi. Hari ini Tuhan ingatkan kita di kota ini. Aku sudah selesaikan masa lalumu. Shalom. Semua bilang haleluya sambil lambaikan tangan. Yang angkat tangan kurang tinggi itu jam tangannya terlalu berat. Amin. Firman Tuhan itu Allah. Allah itu sama dengan firman-Nya. Firman itu kebenaran. Dan kebenaran bisa membebaskan setiap orang. Firman itu kuasa Allah. Dan kuasa itu bisa menyembuhkan orang. Firman itu kasih. Kasih itu bisa memulihkan segala sesuatu. Jadi ketika firman Tuhan disampaikan, orang sakit sembuh. Yang lemah dikuatkan. Yang ragu-ragu diteguhkan. Hubungan-hubungan retak akan dipulihkan kembali. Amin. Saudara-saudara di paling belakang, apakah saudara dengar suara saya? Boleh lambaikan tangan. Puji Tuhan. Salam hangat juga buat mereka yang di online. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 43 ayat 18 sampai 21. Saya baca dalam terjemahan edisi baru. Janganlah mengingat-ingat hal-hal yang dahulu. Janganlah memperhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang liar akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuran. Yang percaya bilang amin. Ini aminnya enggak kuat ya. Amin. Saudara-saudara, jangan ingat-ingat hal yang dahulu, sebab aku membuat yang baru. Belumkah kamu mengetahuinya? Belumkah kamu mengetahuinya? Bahasa Tanimbar, ose seng lia. Jadi tema hari ini beta kasih tema, ose belum lia. Coba bilang sama orang sebelah, ose belum lia.
Haleluya. Saudara perhatikan, GBI Rock Ambon berusia 31 tahun. Ini bicara masa lalu. Orang Israel di Mesir 430 tahun. Menurut Keluaran 12. Mereka di padang gurun 40 tahun. Di Babilonia 70 tahun. Dan banyak korban. Mengalami Holocaust zaman Nazi Jerman 6 juta orang tewas. Silih berganti. Tapi orang suka menghitung masa lalu. Saya mau beritahu hari ini. Padang gurun itu menyakitkan, menyebalkan. Tetapi dengar baik-baik, padang gurun itu bisa diubah oleh Tuhan menjadi jalan tol. Haleluya. Padang gurun macam apa yang kita hadapi? Padang gurun macam apa yang saudara hadapi hari-hari ini? Padang gurun menciptakan perpindahan level. Mesti ada level yang baru. Karena padang gurun tidak mematikan. Tapi padang gurun adalah proses pembentukan karakter umat. Pindah dari bangsa yang menjadi budak. Menjadi bangsa yang merdeka. Sebab Yesaya 43 pada ayat-ayat dahulu dia berkata, kamu aku pilih menjadi saksiku. Saksi menyaksikan kebesaran Allah. Padang gurun tidak mengubah Allah. Padang belantara tidak mengubah Allah. Sungai-sungai yang begitu hebat menakutkan juga tidak mengubah Allah. Dan Allah tidak tertarik dengan padang gurun. Allah tidak tertarik dengan padang belantara. Tapi Allah tertarik dengan orang-orang pilihannya. Dan Allah tertarik dengan engkau. Itulah sebabnya hari ini kita mau belajar. Kita diperintahkan untuk tidak ingat masa lalu. Karena masa lalu itu punya dua. Bisa yang manis, bisa yang pahit. Yang manis membuat kita terlena, hidup dalam comfort zone. Dan kita tidak punya kesempatan untuk mengalami terobosan yang baru. Yang pahit membuat kita terhakimi, menghukum diri kita. Dan kita seolah-olah tidak punya masa depan. Tapi Alkitab bilang, aku telah menebus kamu. Tuhan tebus kita, bilang amin. Tuhan tebus masa lalu kita. Seringkali masa lalu itu menjadi pegangan orang untuk menghakimi, untuk menghancurkan potensi kita. Dan kita seolah-olah tidak punya harapan lagi. Hari ini Tuhan ingatkan kita di kota ini. Aku sudah selesaikan masa lalumu. Dia bilang sama Musa, tanggalkan kasutmu. Tanggalkan kasutmu. Karena tempat yang kau berdiri itu kudus. Keluar dari tempat masa lalu itu. Masa lalu seburuk apapun, Allah sanggup mengubahnya. Ini penting buat orang percaya, anak-anak kerajaan Allah. Karena fokus kita adalah kerajaan Allah harus terjadi di bumi. Tadi pagi saya dijemput oleh hambanya Pak Joji sekeluarga. Begitu tiba di depan, sudah ada hambanya Pak Riz jemput di depan mobil. Begitu saya buka pintu mobil, kaki saya sudah keluar. Tapi badan saya belum keluar karena safety belt-nya saya belum lepaskan. Mau cepat-cepat salaman dengan hambanya, tapi nggak bisa karena safety belt belum dilepaskan. Itu yang disebut terikat dengan masa lalu. Dan ini bukan sebuah kebetulan. Saya sudah nyetir mobil di Jakarta 37 tahun. Saya ngerti pemakaian safety belt.
Saya tahu bagaimana caranya pakai dan lepaskan. Tapi karena hari ini bahas tentang keterikatan masa lalu, maka Tuhan izinkan supaya safety belt nggak lepas. Sekalipun kaki saya sudah keluar dari mobil, tapi tangan saya nggak bisa jangkau hambanya karena terikat. Anda mau capekkan, menemukan potensi-potensi masa depan, mau temukan yang lebih dahsyat, mau mengalami terobosan-terobosan, amin. Lepaskan diri dari masa lalu. Karena Tuhan juga adalah Tuhan masa lalu yang menyelesaikan masa lalu kita. Saya ini pernah KKR di Semarang. Lalu begitu sebelum KKR ada satu ibu. Dia datang salaman sama saya, belum pernah kenal tapi baru hari itu. Baru dia tanya begini, Pak Pendeta, boleh saya tanya sesuatu? Saya bilang boleh tapi jangan lama karena saya mau khotbah. Dia tanya begini, Pak Pendeta, kenapa orang Ambon itu hitam? Wis, rasa-rasanya saya mau khotbah. Tapi karena saya pegang Alkitab di iPad, saya buka cepat-cepat cari kata hitam. Ketemu di Kidung Agung 1 ayat 5. Ayat itu bilang begini, sekalipun aku hitam tapi manis. Haleluya. Ternyata Alkitab juga bisa beri jalan keluar. Amin. Hari itu saya berkhotbah dan saya bilang sama orang-orang di jemaat termasuk ibu yang di depan itu. Saya hitam tapi manis. Tuhan tidak hanya tebus orang putih, orang hitam pun Tuhan tebus. Haleluya. Dan saya lihat di ruangan ini banyak sekali orang-orang yang hitam. Tapi Tuhan tebus saudara. Haleluya. Amin. Amin. Masa lalu bagian Tuhan. Kita suka pakai masa lalu untuk menghakimi orang lain. Kita pakai masa lalu mereka untuk mengatakan engkau nothing. Tuhan ingatkan orang Israel, kamu pernah mengalami penganiayaan 430 tahun di Mesir. Kamu jangan pikir aku enggak lihat. Kamu mengalami problem-problem luar biasa di padang gurun 40 tahun. Kamu dibuang ke Babilonia karena engkau tidak taat. Aku tetap ada di sana. I will be present there. Aku adalah aku. Ehye. Aku Allah masa lalu. Aku Allah sekarang ini. Dan aku Allah masa depan. Karena Allah dan firman-Nya tidak pernah berubah. Sekalipun segala sesuatu berubah. Amin. Saya punya masa lalu juga tidak sehebat Pak Joji. Apalagi Pak John. Kemarin saya turun di bandara, setiap saya turun di bandara Patimura, saya tuh nangis. Kenapa? Karena semua pagar mengelilingi bandara Patimura, itu beta dulu kerjakan sebagai kanek. Campur semen, pasang itu, kawat-kawat duri. Sampai sekarang masih ada. Posko kami, kalau saudara lihat di bandara sebelah kiri, itu ada, garasi mobil pemadam kebakaran. 3 bulan di situ. Setiap pagi lihat pesawat DC-9 terbang. Gagah betul Tapi lagi pono abu ini pono semen. Sore-sore DC-9 Mandala turun. Gagah betul. Orang turun dari pesawat pakai kacamata hitam. Keren. Beta bilang perketua pembahas kepala tukang. Namanya Pak Joni. Joni, satu kali beta akan naik pesawat itu. Dan beta akan turun dari pesawat itu pakai kacamata hitam. Lalu Pak Joni dan teman-teman dong bilang, Ale ini bagaya apa orang tanimbar. Tukang campur semen, angkat pasir. Usah naik pesawat apa? Tapi setiap pagi begitu bangun. Saya berdoa waktu itu. Sukriset tapi saya tahu doa. Karena ketemu mesti kerja tiap pagi. Pesawat mendarat,
Dia naik lagi. Seperti pung merindukan bulan. Selama 3 bulan. Belum kuliah waktu itu. Satu kali dapat diterima sekolah di Tanah Lapang kecil. Kira-kira 5 tahun kemudian, beta naik pesawat Mandala dari Ambon ke Makassar. Beta rasa kayak masuk sorga. Karena biasa dari Tanimbar ke Ambon naik kapal perintis. Hidup dengan manusia dan binatang-binatang. Sampai di Makassar soal selesai acara, beta simpan boarding pass itu di beta kantong celana. 6 bulan beta sembuh akal. Beta setiap ketemu orang, beta naik pesawat. Ketemu teman-teman di kuda mati yang dulu dong bilang beta mungkin, beta naik pesawat. 6 bulan itu boarding pass Mandala saya nggak hilangkan. Itu orang Ambon bilang, itu beta pun sombong tuh. Sombong juga. Pindah dari kapal perintis naik pesawat. Siapa yang sombong? Paputna. Amin. Habis itu saya pernah lagi naik pesawat. Pindah di Jakarta, aktivitas macam-macam. Mulai masuk dalam pemulihan. 1 tahun beta pernah naik pesawat 153 kali dalam dan luar negeri. Ketemu anggota jemaat seorang pilot, dia bilang, Pak Pendeta, Anda terbang lebih banyak dari seorang pilot. Barang kenapa? Saya tahu Tuhan bisa ubah orang yang penuh campuran semen untuk naik pesawat di angkasa. Pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah untuk bangsa-bangsa. Karena itu lepaskan safety beltnya dan Anda harus keluar. Mengapa kita nggak bisa mencapai sesuatu yang dahsyat? Karena kita masih ingat masa lalu kita. Orang Tanimbar bilang, dolo boleh. Ketemu kalau seperti ini, dolo boleh. Sekarang beda. Dong sudah di zaman now sampai bikin orang tua now. Tapi sekarang dengar saya beritahu, apapun keadaanmu, Allah sanggup mengubah segala sesuatu. Bilang amin. Jemaat GBI Rock di Ambon, keluar dari comfort zone itu. Keluar dari masa lalu itu. Karena masa lalu tidak pernah membawa engkau dalam kemenangan. Ada istri punya masa lalu, suami punya masa lalu, pemimpin punya masa lalu. Seringkali kita pakai untuk mengintimidasi. Dengar, yang tukang intimidasi itu cuma iblis. Tapi Tuhan selalu memberi pengharapan yang baru. Amin. Dan dia bilang ini, saya sedang lihat. Tidak lihat ke kamu, aku sedang membuat yang baru. Apa yang baru? Padang gurun diubah menjadi jalan tol. Di Ambon sedang ada jalan tol. Tapi semua yang sudah pernah ke kota-kota besar, padang gurun bukan lagi problem. Tetapi padang gurun menjadi jalan tol untuk Anda mencapai sesuatu. Padang gurun macam apa yang saudara hadapi? Padang gurun sakit penyakit kah? Problem ekonomi kah? Hubungan suami istri kah? Orang tua anak-anak kah? Dengar saya beritahu, Tuhan tidak tertarik dengan padang gurunmu, tapi dia tertarik dengan engkau. Itu sebabnya dia tebus engkau. Dan engkau harus keluar dari tempat itu. Karena fokusnya sudah berubah. Fokus tidak lagi pada padang gurun. Fokus pada Kristus yang disalib itu. Amin. Pindah dari Wainitu ke Halong Baru. Itu juga krisis, bos. Semua perubahan pasti ada krisis. Bilang amin. Pindah dari kandungan mama, begitu lahir, krisis. Anak Bataria kalau bayi itu dia bisa bicara, mama kenapa terlambat kasih susu? Dia bilang lebih baik kita masuk, pulang tinggal di dalam jua. Setiap perubahan selalu ada krisis.
Katakan, dalam perubahan ada krisis. Tetapi krisis membuat kita pindah level. Yusuf dijual sama dia pun kakak-kakak. Beta rasa Yusuf itu orang Tanimbar. Dijual. Dia ikut saja. Sampai di rumah Potifar. Tante cantik mencoba menggoda. Dituduh sebagai pelaku. Dia ikut saja. Masuk penjara, ikut saja. Tidak punya kesempatan membantah. Yang mau saya kasih tahu ialah tidak ada sesuatu yang kebetulan di muka bumi ini. Semuanya atas kendali Tuhan. Bilang amin. Apapun Tuhan yang mengendalikan. Karena Tuhan itu Allah yang berkuasa. Amin. Kuasa Allah tidak pernah berubah. Sekalipun pemerintahan berubah. Amin. Kasih Allah tidak pernah berubah. Sekalipun Anda berubah. Pindah dari Wainitu. Wainitu itu kalau kebaktian berjalan kaki sah. Ongkos yang keluar banyak. Pindah ke Halong Baru, bangun harus lebih pagi. Itu krisis, bos. Bisa bakalai laki bini. Tambah ongkos sedikit. Tunggu orang punya tumpangan yang jemput datang terlambat ketong kesal. Yang jemput sudah datang, yang dijemput belum muncul. Juga bikin kesal. Yang ketawa-ketawa ini pengalaman. Yang seng ketawa itu pelaku-pelaku utama. Apakah itu bukan krisis? Kebaktian di sini belum pakai AC. Itu juga soal lain. Tapi saya mau beritahu saudara-saudara. Ada harganya. Kerajaan Allah itu harganya mahal. Amin. Jadi nikmati. Begitu Anda sampai di Halong Baru. Arahkan pandanganmu ke laut sana. Indah sekali. Baik. Orang Papua bilang baik. Tapi saudara mau lihat dari tempat ini ke bawah? Haleluya. Amin. Bukan pemandangan yang indah yang Anda kagumi. Tapi Anda sedang di atas helikopter. Ada begitu banyak jiwa yang terlantar. Ada begitu banyak orang yang belum mengalami kerajaan Allah. Ada banyak keluarga yang hancur lebur. Anak-anak yang tidak punya pengharapan. Dari atas helikopter itu Anda akan lihat mereka. Dan Anda terharu untuk bertindak membebaskan mereka. Itulah jalan baru yang Tuhan ciptakan. Tadinya kita naik angkot. Angkotnya itu pemandangannya itu terbatas. Tapi sekarang Anda di atas helikopter. Di atas Halong Baru. Dan saudara lihat berapa banyak orang yang tidak berjumpa dengan Tuhan. Berapa banyak orang yang tidak mengalami kasih karunia Allah. Berapa banyak orang yang sedang hancur lebur. Suami istri yang tidak bisa hidup bersama. Anak-anak yang terlantar. Semuanya adalah orang-orang yang layak dibawa kepada Kristus. Dan Anda diberikan atmosfer yang baru. Diberikan tempat yang baru. Aku bisa membuat yang lama jadi baru, kata Tuhan. Apa yang mustahil bagi Tuhan? Tuhan bisa ubah semuanya. Amin. Saya pengalaman kami keluarga bertahun-tahun melayani. Tapi saya lihat tidak banyak perubahan yang signifikan. Orang bilang bukan orang itu gak berubah. Manusia gak berubah. Lalu saya mulai serahkan diri untuk melayani, mengikuti pemulihan, pelayanan, pelatihan, bla bla dan seterusnya. Akhirnya saya dan istri punya keputusan. Anggur baru harus ditampung di kirbat yang baru. Itu sebabnya kami memilih beberapa tahun terakhir bergabung dengan representative of Christ Kingdom. Kenapa? Karena frekuensinya sama, temanya sama.
kekeluargaannya sama. Dan kita mesti ubah padang gurun menjadi jalan tol. Jangan ingat-ingat masa lalu lagi. Jangan pakai masa lalu untuk menghakimi. Sebab masa lalu sudah selesai. Hari ini kita hidup membangun kerajaan Allah di bumi. Dan masa depan pasti gilang gemilang. Bilang amin. Bahkan Tuhan bilang binatang-binatang liar pun akan memuliakan Tuhan. Jadi kalau saudara nggak memuliakan Tuhan, anjing-anjing di kota ini dong memuliakan Tuhan. Apalagi menjelang Natal, babi-babi dan anjing-anjing dong dipersembahkan untuk Natal. Apalagi orang-orang Tani Mertepa, Kei, itu dong biasa suka makan RW, makan babi panggang tuh. Ketika Anda makan itu, ingatlah bahwa Yesus mati buat kita. Semuanya mati buat kita. Lihat saja, Pak John, berapa tahun usia? 51. 51 tahun, makan ikan berapa ekor? Makan ayam berapa ekor? Babi berapa ekor? Anjing berapa ekor? Semuanya mati supaya Anda hidup. Seberapa batang kangkung yang mati supaya Bapak hidup? Seberapa durian yang mati supaya Ibu hidup? Semuanya mati buat kita hidup. Dan kayaknya itu nggak cukup. Akhirnya Yesus harus mati supaya kita hidup. Itu pun kita masih kepala batu lain. Semua udah mati. Saudara hitung aja berapa ekor ikan yang sudah mati buat Anda. Ayam berapa ekor? Babi berapa ekor? Apalagi Bapak ini. Tukang makan daging babi tuh. Kan Anda lihat wajahnya kan ketahuan. Berapa ekor? Apa itu nggak cukup untuk mengatakan bahwa aku tebus engkau, aku mempersiapkan kebutuhanmu, kata Tuhan. Dan sampai di tingkat itu pun Tuhan bersedia turun dari sorga. Anda nggak bisa naik ke sorga karena biayanya mahal. Naik ke sorga itu cuma 2 cara, terangkat atau mati. Tapi kalau terangkat sekarang, ini plafonnya, atapnya tebal, nanti OC jatuh ke bawah lagi. Yang kedua mati. Dan jangan mati sekarang. Karena Pak Joji dong siapkan anggaran mati untuk hari ini. Jadi jangan cepat-cepat masuk surga. Tuhan gak suruh kita masuk surga. Tuhan suruh kita hidup dalam kerajaan Allah bersama Raja itu memerintah di bumi untuk selama-lamanya. Dan karena itu Anda punya kuasa. Kuasa untuk apa? Mengubah padang gurun jadi jalan raya. Mengubah sungai-sungai jadi tempat di mana engkau mengalami kemuliaan Tuhan. Dan semuanya akan takut di bawah otoritas Tuhan. Saya punya pengalaman panjang kalau dicerita nggak habis. Saya bersyukur kepada Tuhan. Ternyata di bumi ini masih ada satu gereja yang takut akan Tuhan. Saya percaya seburuk-buruknya sebuah kota, sehancur-hancurnya sebuah negeri, Pak John, beta ini sudah 62 tahun, naik tangga-tangga lari, berarti masih kuat karena firman Tuhan. Sehancurnya sebuah kota, hancur-hancurnya sebuah negeri, kalau masih ada gereja di tempat itu, ada harapan kota itu bangkit. Amin. Tapi gereja macam apa? Gereja yang punya visi yang sama dengan Kristus. Tema Kristus ialah kerajaan Allah di bumi. Dan ketika kerajaan Allah bermanifestasi, segala sesuatu akan berubah. Saudara perhatikan masa lalu Yesus. Nenek moyang dia, Rahab seorang pelacur, Daud seorang pesinah, Yehuda mendatangi mantunya, Batseba menyerahkan diri kepada seorang raja yang tidak takut Tuhan. Tapi ketika semuanya mengalami pemulihan, Yesus lahir. Yesus tebus semua masa lalu kita. Yesus tebus semua kebodohan kita. Yesus tebus padang gurun kita. Dan dia bawa kita dalam kemenangan yang dahsyat. Saya berdoa supaya Halong Baru, tempat ini bukan hanya tempat beribadah. Bukan hanya sekedar tempat mendengar firman. Bukan sebuah kebanggaan.
Tapi dia tempat di mana paradigma kita berubah. Di mana fokus kita berubah. Dan lihat di sekelilingmu. Ladang sudah menguning. Dari ada banyak jiwa yang hancur. Saya tahu kota ini, saya tahu beberapa tempat. Ada pria yang tinggalkan keluarganya. Anak-anak yang tinggalkan orang tuanya. Wanita yang hidup dalam kehancuran. Gereja jangan diam. Karena Tuhan tidak pernah diam. Allah itu kasih. Bilang amin. Katakan amin. Bilang Allah itu kasih. Kasih itu apa? Kasih itu bisa dirasakan. Kasih itu punya rupa. Kasih itu punya bentuk. Apa itu? Kasih itu punya tangan. Tangan yang diulurkan untuk membelai, memberkati, dan menolong orang-orang yang hancur hidupnya. Bilang amin. Kasih itu punya kaki untuk melangkah menghampiri mereka yang terpuruk keadaannya. Kasih itu punya mata untuk melihat semua keadaan mereka. Kasih itu punya telinga untuk mendengar rintihan-rintihan mereka. Kasih itu punya hati untuk ikut berempati. Itu gereja kerajaan Allah di bumi. Saya berdoa hari ini supaya kita punya paradigma yang baru. Jangan terikat lagi dengan wine itu. Banyak kenangan manis tapi juga kenangan pahit. Kasih tinggal sudah. Kita punya tempat yang baru. Kita punya jalan yang baru. Bukan soal tempat ibadah. Tapi ada visi besar. Anda lihat ke bawah. Dan banyak orang mesti direbut buat Tuhan. Dari tempat ini dia tidak akan sanggup menampung begitu banyak orang yang berbondong-bondong datang kepada Tuhan. Karena Tuhan bisa bikin apa saja. Saya berdoa supaya tempat ini akan dipenuhi oleh begitu banyak orang. Mereka berbondong-bondong. Bukan cari pendeta yang berkhotbah. Bukan cari pemimpin-pemimpin yang memanage dengan baik. Bukan cari konsumsinya. Tapi mereka datang kepada Kristus. Karena dialah penebus. Dialah juru selamat. Satu-satunya. Tidak ada yang lain. Amin. Mari bangkit berdiri, kita mau datang sama Tuhan. Haleluya. Ambil keputusan hari ini saudara-saudara. Dengar firman Tuhan dan ambil keputusan. Tinggalkan masa lalu. Tuhan tidak tertarik dengan padang gurun kita. Tuhan tidak tertarik dengan sungai-sungai dan binatang-binatang buas. Tuhan hanya tertarik kepada setiap pribadi kita. Saya khotbah hari ini diikuti dengan berbagai pengalaman hidup. Ada manis, ada pahit. Tapi kami memutuskan lepaskan safety beltnya supaya aku bisa menjangkau tangan yang sedang menantikan uluran tangan. Lepaskan safety beltnya supaya kaki dan tanganmu dan tubuhmu keluar untuk bisa mendapatkan salaman dari pengurapan Tuhan. Lepaskan safety belt itu. Lepaskan masa lalu itu. Tinggalkan itu. Jangan ingat lagi. Karena engkau hanya ingat Kristus yang mati di atas kayu salib. Engkau hanya mengingat Yesus yang penuh kasih. Ingat dia tebus hidupmu. Anak-anak muda hari ini. Anak-anak muda boleh lambaikan tangan. Anak-anak muda semuanya lambaikan tangan. Jangan bandingkan masa lalu dengan hari ini. Engkau punya masa depan. Kristus bawa engkau ke masa depan yang gilang gemilang. Saya berdoa buat anak-anak muda supaya engkau mengalami terobosan-terobosan yang baru. Engkau mungkin punya padang gurun yang baru, tapi dengar, padang gurun diubah Tuhan jadi jalan raya untuk mencapai kemaksimalan hidup kita.